Rahayu dan salam waspada, Kang Joshua, Rahayu, Kang Ujang. Rahayu. Kita baru tiba ya di Palembang Kauripan Nusantara. Ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang kemarin kan kita sudah mendapatkan wejangan dari Pak D Togo maupun Eyang Togo ya. Khususnya tentang fenomena di Nusantara sendiri maupun di seluruh dunia ya. Akhir-akhir ini kan banyak kejadian itu Kang, banyak kejadian alam semesta ya, entah itu dari bencana kebakaran hutan, gunung meletus, banjir bandang, kemudian angin badai ya, badai api juga ya. Nah ini menurut panjenengan sendiri bagaimana ini ya? Ini dimulai dari Kang Joshua, monggo Kang. Kalau saya untuk mencikapi gejolak alam ini memang sudah waktunya kan ya. Waktunya alam ini untuk berbenah. Kalau saya mungkin ini diri saya pribadi Pak, kalau ini bencana ini. Iya. Jadi dari pengalaman saya bekerja di mana-mana itu merasa kesulitan, kalau usaha juga gitu. Jadi mungkin ini bencana pribadi dari pejalan Eyang Togo. Mungkin kalau nggak Pak J. Okay. Ya kita semua pun tidak bisa memungkiri ya, sedikit banyak kita pun pernah yang namanya bencana atau tsunami pribadi itu ya. Yeah. Cuma dalam Palenggahan Kauripan Nusantara ini kita sebagai siswa kan sudah banyak mendapatkan wejangan maupun laku-laku tirakat ya. Yeah. Entah itu laku semedi di alam semesta, contohnya di laut, di hutan, atau di tempat-tempat sakral ya, di makam-makam yang ini seperti kemarin apa yang diwejang oleh Eyang Togo mengenai salah satu ayat di surah Al-Hadid ya, ayat 22. Di situ kira-kira Allah menyebutkan berfirman bahwa Allah berhak untuk menimpakan suatu bencana di bumi maupun di dalam diri manusia sendiri. Nah yang terakhir barusan kan kita membahas masalah tentang bencana di bumi maupun di bencana di diri pribadi kita kan ya. Iya. Ya memang itu semua kita saksikan ya atas kehendak Tuhan. Jadi kita mau tidak mau ya kita harus bisa menerima, dalam arti pasrah ya. Ini pasrah. Nerimoin Bandung. Hanya saja Pak D dan Eyang Togo selalu memberikan arahan, bimbingan bagaimana cara sikap kita untuk menghadapi itu semua ya. Yeah. Artinya ya penekanannya kepada mengolah daya cipta, rasa dan karsa, sehingga ketika kita sudah bisa mengolah diri pribadi kita ya, kita akan menemukan kesadaran sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, pada akhirnya kita akan mencapai titik kesadaran murni kan. Nah ketika kita mencapai titik kesadaran itu, dampaknya kan membawa kepada ketenangan jiwa ya. Jadi hal-hal apa yang
tidak kita sukai, tidak berkenan pada diri kita maupun keluarga kita, kan kita tetap selalu tentram, damai ya kan? Karena ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan laku itu semua ya kan. Kata yang Togo lampa-lampa ini Pak. Nah ini menurut Kang Joshua monggo kan. Kan sebelumnya kejadian ini kan sudah diberikan peringatan sama Eyang Togo. Jadi di sini juga diajari untuk tahu kita bisa membaca tenggoro sasmita yang ada di alam semesta ini. Jadi memberikan peringatan pada zaman yang lalu dengan bijaksana agar yang akan terjadi ini bisa jadi pelajaran para murid-murid dari Eyang Togo. Gitu. Ya memang benar sekali Kang Jos. Kita di sini ini sering kali mendapatkan artinya bocoran-bocoran ya, apa yang akan terjadi, kemudian sikap kita yang seharusnya bagaimana untuk mengantisipasi itu semua ya. Nah ini untuk saya pribadi dari wejangan Eyang Togo yang sudah saya dengar, saya simak, untuk yang bencana di luar negeri sudah terjadi ya, kemungkinan di dalam negeri mungkin menyusul untuk nggak tahu kapannya, mungkin akan menyusul. Itu aja Pak. Ya memang benar, kita sering mendapatkan wejangan dan peringatan dari Eyang Togo. Jadi tidak hanya di luar negeri, tetapi di Nusantara sendiri pun sudah sering ya. Di Jakarta ini kan sudah mulai nih ada WFA gara-gara polusi ini ya. Di Tangerang bahkan ini penyakit ISPA itu, gangguan pernapasan ya Kang ya. Nah ini sudah sesuai dengan sabda dari Eyang Togo setahun yang lalu, setahun lebih mungkin ya, bahwa beliau mengeluarkan sabda alam akan terjadi bencana dalam jangka 60 hari, 60 bulan dan 60 tahun ya, itu akan terus menerus Kang. Nah bahkan di luar negeri ini, di daerah mana Kang ya yang ada virus ini sudah mulai itu? Di Inggris ya. Nah ini ya bisa terjadi, ini nanti kemungkinan akan lebih dahsyat dari COVID-19, lebih besar lagi. Nah itu ya monggo, artinya pada para pemirsa yang mau percaya ya monggo, tidak ya nggak apa-apa juga. Ini istilahnya hanya bentuk sebagai peringatan saja ya kan. Segala peringatan apa yang disampaikan oleh Eyang Togo itu kan sifatnya karena beliau mendapatkan dari hasil laku tirakat yang mana bahasanya itu ilham dari Yang Maha Kuasa. Nah tergantung daripada sikap kita ya kan, mau mempercayai atau tidak, mau meyakini atau tidak, itu ya silakan saja, sah-sah saja. Yang Maha Kuasa itu apapun yang akan terjadi itu kan memberikan gambaran sebelumnya untuk kita semua ya. Itu kan hasil dari tirakat Eyang Togo bersama siswa-siswanya, jadi mendapatkan petunjuk atau gambaran yang akan terjadi itu biar jadi pelajaran ya. Ini sama Eyang Togo kita semua kan diajari bukan jadi peramal, tapi kita menangkap sasmita gaib itu. Ternyata apa yang akan terjadi itu nanti juga dimulai dari luar negeri, bencana dari unsur tanah, air,
api, angin, itu nanti ya semua untuk menyadarkan semua yang hidup di muka bumi ini. Itu sasmita yang gaib yang kita terima bersama Yang Togo. Ya, memang benar sekali apa yang Kang Jos sampaikan barusan, Kang. Ya, saya rasa cukup sekian dulu bincang-bincang kita, karena kita akan melakukan tirakat pada malam ini, Kang. Kita sama-sama tirakat di bawah tanah, nggih. Ya. Nggih. Ya, cukup sekian para pemirsa, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Nggih, akhirul kalam, sagunging dumadi, rahayu, Rahayu. salam waspada bagi Nusantara. Sampai Pak De.